Halo teman-teman semua, apa kabar? Bersama saya Ahmad Jalani. Di video kali ini kita akan membahas tentang eye detection ya. Eye detection itu apa sih? Di eye detection itu adalah sebuah metode ya, metode yang nanti digunakan untuk mendeteksi sebuah wajah. Kemudian pada video ini kita akan menggunakan Python ya. Jadi menggunakan Python untuk membuat sebuah sistem atau sebuah sistem sederhana lah, program sederhana untuk membuat sebuah eye detection. Jadi untuk mendeteksi wajah itu kayak gimana gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian apa sih eye detection sebenarnya? Jadi eye detection itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeteksi mata pada manusia. Ya. Jadi sederhananya seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dia dalam sistemnya bagaimana dia bekerja? Karena di sini kita menggunakan apa ya? Kita menggunakan library yang memang powerful banget, library yang bawaan yang akan kita gunakan nanti untuk library yang library Python, tapi bukan built-in Python sih, cuman ke kontribusi orang gitu. Yang nanti bakal kita gunakan yang bakal kita gunakan untuk mendeteksi mata pada manusia. Kemudian di sini kenapa kita membuat sebuah rectangle? Karena sebenarnya mata manusia itu pasti ada di wajah ya kan. Jadi kita perlu mendefinisikan dulu, oh ternyata wajahnya yang ini gitu. Setelah itu nanti kita bisa dengan mudah mencari dengan mudah kita bisa mencari, oh ternyata mata di bagian sini gitu. Kenapa? Karena mata itu pasti nanti ada di bagian wajah, di dalam wajah gitu. Oke. Prerequisite ada berapa yang perlu kita siapkan dulu, yaitu fundamental ya. Jadi sebelum itu kita perlu ada fundamental dulu, masalah programming, kemudian Python basic ya. Basic aja nggak masalah sih kalau masalah Python basic, kemudian PIP. PIP itu merupakan package manager untuk Python ya. Jadi package manajernya Python. Bagaimana digunakan nanti untuk mengatur package atau library yang akan kita gunakan dalam sistem kita. Jadi misal kayak tadi kita menggunakan menggunakan NumPy, Django dan lain sebagainya. Nanti untuk manage library itu nanti kita menggunakan PIP kayak gitu ya. Kemudian basic knowledge of image processing ya, setidaknya ada fundamental lah dari image processing itu kayak gimana. Kemudian OpenCV. Nah, OpenCV nanti akan kita gunakan. Jadi apa sih OpenCV itu? OpenCV ini merupakan sebuah library ya, atau OpenCV ini merupakan open source ya. Jadi open source computer vision. Jadi sebuah library open source yang bertujuan untuk computer vision, salah satunya image processing, detection dan lain sebagainya. Nah, jadi di situ ini memang dibangun dari banyak algoritma dalamnya. Hampir terdapat 2000. Jadi bukan terdapat, tapi memang lebih dari 2000 algoritma di dalamnya. Dan OpenCV ini memang dibuat untuk bahasa programan C. Dan untuk bahasa programan C++. Kemudian dikembangkan lagi, ternyata ada Python. Nah, untuk Python sendiri, Python ini menggunakan NumPy. Jadi dia dibangun nggak dari pure. Dia itu masih built on NumPy. Oke. Kemudian required package ya sesuai dengan yang tadi. Jadi yang digunakan nanti itu kita akan menggunakan OpenCV atau open source computer vision. Ini merupakan core inti nanti yang akan kita gunakan. Oh, ternyata ada Tkinter. Di sini kayaknya nggak akan kita gunakan. Jadi Tkinter itu merupakan sebuah library ya. Library kayaknya ringan ini. Library ringan yang digunakan untuk membuat sebuah user interface desktop ya. Jadi untuk desktop bagaimana nanti membuat user interface sederhana. Cuman dokumentasinya lumayan banyak sih ini. Tapi nggak bakal kita gunakan kayaknya nanti. Kemudian ada useful teknik nih. Jadi dalam mendevelop sebuah aplikasi ya, menggunakan Python ini ada teknik yang memang menarik yang
aman lah untuk digunakan, aman perlu kalau menurut saya, yaitu Python Virtual Environment. Jadi Python itu memang ada sebuah virtual environment. Jadi bagaimana dia itu mengisolasi package-package yang sekiranya bakal crash gitu. Ya nggak harus bakal sih, tapi kemungkinannya nanti bakal crash. Jadi biar nggak kesatu pada Python-nya. Jadi nggak kesatu pada Python-nya. Jadi dia itu dipisah, dipecah menjadi virtual environment yang berbeda kayak gitu. Oke, untuk ilustrasinya kayak gini. Jadi misal kita punya Python. Kita punya Python yang terinstall dalam sistem kita, terus kita buat beberapa virtual environment. Misalnya kita buat 3 ya kan, kita buat 3 virtual environment, kemudian di virtual environment ini kita bisa mengisolasi kira-kira nanti yang akan diinstal ini apa aja. Misal ada 3 aplikasi di sini, oh ternyata 3 aplikasi ini butuh library ini dan ada yang butuh library ini dan lain sebagainya dengan versi yang kemungkinan sama kayak gitu. Jadi kita bisa installnya di sini dan ini nggak bakal crash dengan ada di sini. Misal di sini ada Django versi 1, kemudian ada Django versi 2, Django versi 3. Jadi nanti nggak bakal crash kayak gitu. Karena apa? Karena ini udah diisolasi. Ternyata seperti itu sih. Soalnya hal ini kadang terjadi ketika perbedaan versi. Jadi ketika kita punya aplikasi versi ini, kemudian kita yang sekarang itu versinya udah beda gitu. Jadi ketika digunakan maka nanti bakal crash. Kebanyakan seperti itu sih. Kemudian ada memang aplikasi atau library yang memang ketika diinstal secara bersamaan dalam satu package, dalam satu ruang lingkup lah maksudnya, dia itu bakal crash. Jadi untuk menghindari itu, maka dengan adanya virtual environment kayak gini, ini bagus sekali menurut saya. Jadi perlu. Oke, kita coba lanjut. Oke, kita lanjut langsung aja ya. Jadi kita langsung aja. Oke. Oh, karena tadi udah, ini kok udah ya. Kita buat dari awal. Oke. Oh, untuk program saya udah punya buat program di sini, bukan program sih. Jadi udah buat folder. Saya taruh di local D. Jadi dev Python. Kita dir dulu. Nah, sesuai dengan yang tadi, kita itu perlu virtual environment. Jadi perlu virtual environment bagaimana kita itu mengisolasi. Di sini saya menggunakan sudah install kemarin, bukan install ya, udah buat ya. Udah install juga sih. Jadi kita coba expand. Nah, di sini akan ada script ya. Di script ini kita bisa menyalakan ya, diaktif untuk menyalakan, terus diaktif untuk mematikan. Jadi nanti biar tahu yang kita nyalakan itu yang mana virtual environment-nya. Jadi ketika kita install package, yang package-nya itu akan masuk ke dalam environment yang kita nyalakan. Misal kayak gini. Kita aktifkan dulu ya. Terus kemudian kalau udah aktif berarti dia akan muncul di sini. Environment yang aktif itu apa gitu. Ya kan? Kita kembali lagi ke aplikasi, ke folder kita. Karena folder kita adalah iDetect ya. Ini yang bakal kita gunakan nanti. Oke, kita masuk ke iDetect. Nah, misal kita belum punya library nih, yang karena kan di sini kita butuh OpenCV ya kan. Jadi kita butuh OpenCV untuk melakukan ini. Jadi untuk membuat sebuah iDetection nanti kita butuh OpenCV. Nah, dari itu kita bisa install melalui pip install OpenCV Python. Kita bisa misalnya kayak gitu ya. Jadi itu library open apa ini? Open. Nah, kayak gitu. Cuman karena ini library-nya sangat sangat banyak. Jadi saya udah install kemarin dan ternyata memang banyak, sekitar 400 MB. Bukan 440 MB. Lumayan banyak sih. Oke, untuk instalasi OpenCV-nya kita anggap selesai ya. Jadi tadi untuk instalasi PI OpenCV kita tinggal PIP
kita tinggal pip install OpenCV Python kayak gitu ya, tinggal kayak gitu. Oke. Kemudian untuk ngedevelop aplikasi kita perlu menentukan, kira-kira library yang digunakan apa aja. Jadi kalau di sini kita anggap kita ngedevelop aplikasi eye detection ya, terus yang digunakan itu adalah Django sama OpenCV. Nah, untuk membuat itu biar nanti tahu nih. Jadi yang digunakan di sini adalah dua package tersebut. Nah, kita bisa membuatnya kayak gini. Jadi pip install, pip freeze, terus namanya apa? Jadi nama package-nya kita taruh dalam file ini. Jadi requirements.txt ya, kayak gitu. Jadi kita anggap nama filenya kayak gini. Kemudian ini nanti bakal keisi apa ya? Library-library yang ada dalam ini. Jadi nanti maksudnya ke set library yang kita udah install dalam virtual environment ini. Karena sebenarnya ketika kita install library itu nggak bakal masuk di sini. Ya. Jadi nggak bakal masuk dalam project kita. Maka dari itu kita perlu menentukan library apa yang kita gunakan. Gitu. Karena kita berada di virtual environment misalnya, jadi library kita itu udah ada di virtual environment ini. Kayak gitu ya. Kita coba cek untuk ngecek ya, untuk ngecek di sini. Jadi karena kita nama virtual environment adalah expert, kemudian dulu dia ada di folder lib dir. Nah, berarti dia ada di side package. Nah, ini library yang udah install di sini. Ada NumPy, terus ada apa ini banyak, terus ada OpenCV dan lain sebagainya. Kita udah installnya. Jadi kalau kita nginstal package yang virtual environment-nya aktif, maka dia akan secara otomatis dia keinstall ke dalam environment. Jadi nggak installnya ke dalam project. Maka dari itu kita perlu mendefinisikannya di sini. Kalau misal di sini kita nggak butuh napi, project ini nggak butuh napi, nanti kita tinggal hapusnya aja. Kayak gitu. Jadi kalau misal nanti kita pindah project terus mau install ulang, ya tinggal install yang ada di sini aja kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke project kita tadi. Oke, kita udah ada 6 project kita. Ya, oke, kita langsung get started. Kita import dulu. Untuk import CV2 karena tadi nama package-nya CV2 yaitu OpenCV nya ya, kita define kayak gini. Kemudian kita perlu ambil nih ya, kan tadi di sini sebenarnya untuk detection, jadi OpenCV udah menyediakan nih data yang udah training. Jadi sebenarnya karena di sini kita menggunakan algoritma atau function yang namanya hard cascade. Jadi cascade namanya. Jadi kita misal ada ini kita define sebuah variabel, kemudian kita isinya adalah kita ambil datanya dulu. Ini data-data yang sudah di training ya. Jadi berisi dia itu objek-objek yang udah di training. Jadi udah ada nih bentuk wajah itu kayak gimana aja udah ada di situ. Jadi kita tinggal mencocokkan dengan data nanti yang dengan image ya, dengan image yang nanti bakal kita inputkan. Jadi classifier. Kemudian kita ambil datanya. Kemudian ini nanti ini merupakan sebuah hard cascade ya. Ini merupakan sebuah function ya yang berisi banyak. Di sini kita akan mengambil datanya yang ada pada function atau algoritma hard cascade ini.
yaitu namanya cascade. Kita ambil untuk yang face, kita ambil total face. Kalau teman-teman mau ngecek, ini nanti bakal ada di sini. Total face, kemudian default ini nama filenya default.xml. Jadi XML itu merupakan sebuah format file yang memang bisa digunakan oleh banyak sistem ya. Ini sekarang kita ngambilnya yang type. Kalau teman-teman pengen lihat di sini datanya, karena tadi saya instalnya di virtual environment, berarti dia bakal ada di sini. Python, terus tadi nama virtual environment-nya ini, kemudian ada library. Nah, data kita ngambilnya di sini. Ini data Haskell. Nah, nantinya ini kan ada I semuanya. Ini data-data yang memang udah ke training ya, ke training. Jadi isi datanya misal I ini udah berisi objek-objek yang memang udah di training sesuai dengan objek yang sebenarnya. Dan isinya nanti untuk isinya kita ambil lagi untuk data. Untuk data I-nya tadi namanya apa? Kayak gitu ya. Jadi di data ini, data XML ini udah berisi objek-objek yang udah di training, baik image yang positif atau image yang negatif. Image positif ya artinya dia itu merupakan sebuah image yang memang real. Jadi memang ini image manusia gitu. Kalau image-image yang enggak itu kayak image negatif yang bukan memang image yang real gitu. Itu udah training, jadi udah difilter semua di sini. Oke. Kemudian kita itu ngambil kita open. Jadi kita ngambil image kita. Image kita apa? Kalau di sini saya punya ini kan PMP. Jadi untuk ngambil image-nya saya sudah sediakan di sini namanya rows. Terus .cpg. Jadi nama image-nya. Coba kita print dulu kira-kira kayak image-nya kayak gimana ya kan. Coba cd.pm show. Kemudian nama aja text untuk nanti di printnya. Kemudian kita image cd. Jadi buat ini kita kasih nol aja karena kita nggak ngambil dari inputannya. Untuk menutup destroy. Kita coba running dulu. Kira-kira jalannya kayak gimana? Untuk ngerunningnya kita tinggal py atau python ya. Py aja biar singkat deh. Karena namanya app, kita coba jalankan. Enggak lembut ya. Nah, ini image-nya. Ini image yang nanti akan kita detect kira-kira ini punya mata enggak, matanya yang mana gitu, kayak gitu ya. Oke. Kemudian kita butuh image gray. Jadi ini perlu di-convert ke gray dulu nanti biar bisa di kelas, maksudnya biar bisa detect, bisa dicocokkan dengan data yang ada di sini. Kemudian kita ambil pixelnya nanti kita sesuaikan ya. Kemudian Python ini ada function yang digunakan untuk convert dari original image menjadi gray.
jadi listnya di convert menjadi color city. Ini merupakan salah satu gitu. Ini udah beda sebenarnya kalau kita tampilin img, jadi nanti bakal beda hasilnya. Jadi ini udah warnanya udah lembut kan. Oke, udah kita ambil ya. Maksudnya kita itu cocokkan. Jadi data yang udah di training di sini kita cocokkan dengan image yang kita punya. Jadi kira-kira yang ini image ini yang kita punya ini punya matanya ada nggak, wajahnya ada nggak gitu. Jadi kalau ada memang nanti akan kedeteksi. Jadi kita tinggal cp dot dia itu akan mencocokkan data ini, berarti paste get dengan kita detek dulu scale ini untuk mendetek ya. Kemudian kita akan mendetek apa ya ini, kita akan mencocokkan dengan menggunakan image yang create tadi. Oke, kemudian ini kita tambahkan parameternya. Ini sebenarnya buat nge-resize apa namanya, intinya image-nya itu nanti di-resize menjadi lebih kecil. Ini 0,3 itu artinya dia bakal apa ya, di-resize 3% ya. Di-resize 3% nanti semakin kecil. Kemudian kita di sini itu ada yang namanya neighbor. Jadi neighbornya kita define kayak gimana aja ya. Jadi neighbor tiap pixel. Jadi pixel itu kan di apa? Di bagian di mesin nanti kan di-convert ke dalam pixel ya. Kalau kita print di sini itu beda hasilnya. Jadi ini berbentuk pixel. Print img ya. Ini bentuknya pixel. Ini banyak. Ini sebenarnya banyak, cuman tampilnya cuma dikit aja. Bayangkan satu image itu berapa pixel hingga kecil-kecil kayak gitu ya kan. Oke, coba kita look. Sebenarnya ini variable sih, nggak masalah pakai apa aja. Cuma ini sekiranya ini bisa paham gak? Oke. Terus kita akan membuat rectangle nih. Sebenarnya kan udah dapat sebenarnya. Kalau kita dari proses multi scale ini sebenarnya kita udah dapat dari apa ya, wajahnya itu di bagian mana gitu. Ini kan wajah kan. Kalau kita print ini bakal dikit pixelnya. Kenapa? Karena dia cuma di bagian wajah aja gitu. Post.jpg kita cek dulu satu-satu kenapa error ini, apakah ada sesuatu yang salah. Escape. PNG create.
Oke, untuk error ya, kita error. Coba cek satu deh. Escape. Benar-benar classifier. Escape. Oh, oke. Kita coba lagi. Nah, dapat. Oke. Jadi ini ya, ini pixel-pixel yang udah jadi kayak nge-crop gitu. Yang ada di flash ternyata di situ. Oke. Kemudian kita coba bentuk dalam rectangle. Kira-kira bagian wajahnya itu kayak gimana? Dan posisinya ada di mana kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan satu baris ini udah selesai sih. Oke, coba kita buat rectangle di sini. Rectangle ini merupakan sebuah fungsi ya, function dari OpenCV. Ini kita buat image karena nanti yang akan kita tampilkan itu adalah image yang berwarna. Kemudian kita kasih kira-kira top right-nya atau top corner-nya itu dari mana? Jadi dari X, Y. Ini untuk top right corner-nya ya. Kemudian jadi ukurannya misal dari atas berapa, 10 ke berapa gitu, sampai berapa. Kemudian untuk X plus Z dan ini untuk bagian ini untuk bukan. Kalau ini untuk left top. Jadi untuk left top. Jadi bagian paling kiri terus di atasnya. Kemudian untuk ini bagian paling kanan bawah. Gitu. Jadi untuk mengukur itu kan berbentuk pixel nantinya kan. Jadi nantinya berbentuk pixel. Jadi bentuk bukan pixel. Jadi bentuknya itu kayak rectangle. Jadi kayak kotak. Itu nanti kira-kira yang mau ditampilkan dari pixel ke berapa, ya kan, dari pixel ke berapa gitu. Dari atasnya hitungannya sampai berapa kolom ke bawah gitu kan. Dari samping, terus dari kiri, terus dari bawah. Biasanya ukurannya itu dari atas bawah. Kalau di sini kan dari dia itu dari left top corner lah. Intinya dari atas pojok kiri. Kemudian ini untuk atas pojok kanan. Kemudian di sini kita punya parameter lagi yaitu color. Colornya ini kita isi apa? 255 nih. 255 ini kayaknya warna apa ini? Kemudian kita punya thickness. Thickness ini parameternya untuk ketebalannya berapa? Kita coba 5 aja. Terus sebenarnya ini udah bisa sih nampilin image-nya, udah bisa. Coba kita tampilin image-nya. Nah, jadi wajahnya udah kedetek ya. Jadi wajahnya itu kayak yang dimana, oh ternyata di bagian ini wajahnya ini ya kan. Oke. Kemudian untuk karena wajahnya udah kelihatan, jadi udah kebentuk wajahnya, maka kita perlu taruh. Jadi kita asumsikan gini. Setiap mata manusia itu pasti ada di wajah. Jadi pasti ada di wajah. Setelah kita definisikan wajahnya udah ketemu, maka kita taruh kita tampilkan di dalam wajah. Jadi for ini nanti kita nampilinnya di dalam port. Kalau kita nampilnya di sini bisa saja nanti keluar kayak gitu. Jadi hal-hal yang di luar wajah ini bisa terdeteksi gitu ya. Oke, coba kita buat image ya. Buat face gray face. Jadi gray face itu digunakan nanti karena kita ingin mengambil
bagian wajah, terus kita convert menjadi warna gray. Maksudnya itu kan ada kita ngambilnya dari img gray. Jadi di sini kan wajahnya itu udah tampil, udah ada nih. Maksudnya fotonya udah ada, terus dia itu udah warna gray. Cuman kita ngambilnya dari bagian mana ke bagian mana gitu kan. Maksudnya koordinatnya itu dari bagian mana gitu. Nah untuk itu kita butuh ini. Jadi kita dari Y ke Y. Jadi dari koordinatnya titik 2 itu menandakan bahwa dari mana ke mana gitu, kayak apa ya, kayak gitulah. Kemudian kita masukkan W-nya X ya. Ini yang artinya ketika kita melakukan looping, maka dia itu akan menyimpan. Jadi pixel-pixelnya nanti akan disimpan ke sini berdasarkan bentuk wajah. Ini kan sebenarnya bentuk wajahnya. Jadi pixelnya udah ada di sini dari bagian mana, cuman kita ngambilnya yang bagian gray kayak gitu. Jadi ngambilnya bagian gray. Kita buat color aja biar sama ya guys. Coba. Nah kita ngambilnya, kalau ini kita ngambilnya yang berkala, jadi yang ada warnanya kita ambil juga sama. Kayak gitu ya. Kemudian juga kita perlu ngambil nih eye-nya. Kalau kita di atas sudah ngambil image, udah ngambil face, sekarang kita tinggal ngambil eye. Nah eye-nya ini sama juga sih. Jadi kita tinggal ngedetek berdasarkan objek-objek yang udah di training di sini. Jadi image yang udah di training di sini udah menjadi file XML, terus udah. Jadi di sini udah ada. Jadi kita tinggal memanggil functionnya, yaitu detect multiscale. Nah di sini dia itu bakal apa ya istilahnya? Jadi dia bakal mencocokkan lah mata itu yang dengan yang ada di sini. Jadi mata yang ada di sini, yang ada dalam face ini nanti akan dicocokkan dengan mata yang ada di sini, kayak gitu. Ya. Kemudian kita ngambil gray. Jadi gray yang kita ambil itu adalah di bagian. Jadi biar segmentasinya nggak terlalu jauh gitu. Jadi di bagian wajah. Ini kan bagian wajah. Jadi pixelnya itu yang rectangle, untuk rectangle di bagian wajah aja. Kemudian sama ini untuk untuk parameter ini kita sama aja deh. Kemudian kita for juga, kita kasih A, jadi juga sama. Jadi kita bentuk rectangle. Jadi rectangle juga untuk eye-nya. Untuk eye itu rectangle. Kemudian yang kita mau tampilin itu yang bagian mana? Nah, itu yang kita tampilin bagian color. Karena apa? Karena ini segmentasinya cuma bagian wajah aja. Sama. Kemudian A. Terus warnanya kita kasih apa? Tadi warnanya apa ya? Warnanya ini nggak tahu. Anggap saja warnanya kita kasih 4 aja deh. Wah, ternyata udah running ya. Jadi sederhananya kayak gini. Nah, untuk apa ya? Jadi intinya kita, kalau kita lihat dari kodenya,
dia itu melakukan, di sini kita melakukan ekstrak. Jadi paste, di sini paste kita mendefine sebuah variabel baru yang mana dia itu melakukan pencocokan. Jadi objek-objek yang ada di sini yang udah di training, data yang udah di training bahwa ini objek, ini adalah mata, namanya ini face, ini adalah face yang benar, terus ini adalah face yang salah. Jadi ini udah berisi sekumpulan itu. Kemudian melakukan deteksi menggunakan function bawaannya, yaitu the tag mau di scale, kemudian array, karena di sini image processing ya, jadi perlu di convert ke dalam grayscale dulu. Kemudian ini kayak resizing, jadi nge-resize image-nya, resize biar nggak terlalu besar. Kemudian ini nigber itu kalau dalam pixelnya itu kan ada nigber untuk kira-kira satu barisnya itu nigbernya itu nanti berapa, nanti kita definisikan. Kemudian kita paste-nya karena udah dapet, ternyata di bagian wajah itu satu dari koordinat ini ke ini, jadi nggak semua image kayak gini. Kalau kita print ini semuanya berisi array dari sejumlah pixel yang sangat banyak, karena apa, image-nya besar sekali segini. Kalau kita cuman karena kita sudah melakukan deteksi ya, jadi udah dicocokkan ini, ternyata didapatkan yang diambil itu dari bagian, ternyata wajah itu dari bagian ini ke bagian ini, jadi udah tersimpan di sini. Kemudian kita tampilin ya kan ke rectangle kayak gini, dalam bentuk rectangle, kasih warna dan lain sebagainya. Nah, kenapa di sini kok core-nya taruh di sini? Karena yang akan deteksi itu biar hanya dalam wajahnya ini aja. Jadi kalau kita lihat di sini itu memang ini akan hanya mendeteksi dalam sebuah wajahnya toh, ya kan? Yang face-nya itu benar, face-nya itu dia jadi dicocokkan yang ada dalam lingkupan wajah itu aja. Terus di sini juga kalau kita lihat di sini follow face, jadi colornya itu dia ngambilnya yang bagian wajah, jadi nggak semuanya kayak gitu ya. Sebenarnya sederhana banget sih. Ini juga bisa menggunakan bisa langsung menggunakan webcam. Jadi OpenCV ini udah komplit banget sih. Jadi sudah bisa menggunakan webcam. Kalau di sini kita coba, tapi udah sih, kayaknya kita nggak bisa coba ini, cuman sebentar aja. CV video capture ini parameternya nih, kita bisa ngasih video, jadi kita bisa lihat video secara streaming itu bisa dari sini. Cuman kalau kita ngambilnya dari mesin kita sendiri ya salah, kita nggak perlu kasih parameter, tinggal kasih 0 aja di sini. Kemudian untuk membacanya nanti tinggal kita while dulu untuk event itu. Jadi pokoknya setiap kali aplikasi ini running tetap dia akan kebuka gitu. Untuk masalah customnya nanti bisa dikasih sendiri ya. Terus untuk membaca nilai, maksudnya image dari capture ini, kita bisa mendefinisikan kayak gini. Jadi red, terus image-nya apa yang bakal di read, kita kasih capture. Jadi kayak gini ya, nanti dia akan ngebaca setiap image. Jadi video streaming, cuman dia nanti akan ngebacanya per image nanti, jadi nggak dibaca sebagai video sih, sebagai image juga. Gitu ya, tinggal dibaca, tinggal ditaruh di sini juga, jadi sama aja sih kayak gini. Tinggal image green-nya taruh di bawah juga, kayak gitu, bersama. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini membantu dan terima kasih.